Contoh yang keempat, pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm, titik O adalah titik potong diagonal bidang alas. Titik P adalah titik tengah rusuk CD, titik R terletak pada rusuk CG. Tentukan posisi titik R agar garis OR dan HP tegak lurus. Kalau diperhatikan dari gambar ini, atau dari kubus 3 dimensi yang ini, bahwa garis OR itu bersilangan dengan garis HP. R itu terletak pada rusuk CG. Entah R di mana, kita diminta menentukan posisi dari titik R sedemikian hingga garis OR dan garis HP ini bersilangan tegak lurus. Karena garis HP dan garis OR itu bersilangan, maka untuk menentukan sudutnya, garis HP kita pindah, kita geser ke garis ini, ke garis H aksen O. Jadi, sudut antara garis HP dan garis OR itu adalah sudut H aksen OR. Untuk menentukan posisi dari titik R, berarti kita akan mencari panjang CR-nya berapa. Kita akan menggunakan dua macam cara. Cara yang pertama, kita gunakan teorema Pythagoras. Kemudian cara yang kedua, kita akan menggunakan aljabar vektor. Untuk cara pertama, menggunakan teorema Pythagoras, kita misalkan panjang CR itu sama dengan X, berarti panjang GR itu sama dengan 4 dikurangi X. Selanjutnya, kita akan mencari panjang dari garis H aksen O, kemudian panjang dari garis OR, dan panjang dari garis H aksen G. Yang pertama, kita mencari panjang dari garis GH aksen menggunakan segitiga H aksen GH yang ini, di mana segitiga tersebut siku-siku di titik H. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, panjang GH aksen sama dengan akar dari GH kuadrat ditambah H aksen H kuadrat. Panjang GH berarti sama dengan panjang rusuk kubus sama dengan 4. Kemudian panjang H aksen itu sama dengan setengah kali panjang rusuk kubus sama dengan 2. Maka panjang GH aksen sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat yang jika dihitung sama dengan akar 20 atau sama dengan 2 akar 5. Selanjutnya, kita akan menghitung panjang garis OH aksen. Yang ini menggunakan segitiga H aksen TO yang siku-siku di titik T. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, panjang OH aksen sama dengan akar OT kuadrat ditambah H aksen T kuadrat. Panjang OT yang ini itu sama dengan panjang setengah kali rusuk kubus sama dengan 2. Kemudian panjang H aksen T, panjang yang ini sama dengan panjang rusuk kubus sama dengan 4. Maka panjang OH aksen sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Yang jika dihitung sama dengan akar 20. Atau sama dengan 2 akar 5. Kemudian kita hitung panjang garis OR. Dengan menggunakan segitiga ORC yang siku-siku di titik C, panjang OR sama dengan akar CR kuadrat, yang ini, ditambah OC kuadrat, yang ini. Panjang CR kuadrat sama dengan X, panjang OC itu sama dengan setengah kali panjang diagonal bidang.
panjang AC ini sama dengan 4 akar 2, berarti panjang OC sama dengan 2 akar 2. Kesimpulannya panjang OR sama dengan akar dari X kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat, atau sama dengan akar X kuadrat ditambah 8. Selanjutnya, kita akan menghitung panjang garis H aksen R. Panjang garis ini dapat kita hitung menggunakan dua cara. Yang pertama, menggunakan segitiga ini, H aksen RG yang siku-siku di titik G, atau kita hitung menggunakan segitiga ini, H aksen OR yang siku-siku di titik O. Kalau kita hitung menggunakan segitiga H aksen RG ini, maka panjang H aksen R itu sama dengan akar GH aksen kuadrat ditambah GR kuadrat. Sedangkan kalau kita hitung menggunakan segitiga H aksen OR ini, maka panjang H aksen R sama dengan akar OH aksen kuadrat ditambah OR kuadrat. Ini sama-sama H aksen R. Berarti nanti yang ini sama dengan yang ini. Akar GH aksen kuadrat ditambah GR kuadrat sama dengan akar OH aksen kuadrat ditambah OR kuadrat. Dari sini nanti kita akan menentukan panjang dari X ini. Kita kuadratkan, maka bentuk akarnya hilang. Selanjutnya panjang GH aksen kita ganti dengan 2 akar 5. Panjang GR kita ganti dengan 4 min X. Panjang OH aksen kita ganti dengan 2 akar 5. Dan panjang OR kita ganti dengan akar dari X kuadrat ditambah 8. Kita peroleh bentuk ini. Ini 2 akar 5 dikuadratkan, ini juga 2 akar 5 dikuadratkan. Nanti ini kalau kita pindah ke ruas kiri, menjadi min 2 akar 5 dikuadratkan, mengurangi yang ini habis. Jadi kita tinggal menghitung yang ini sama dengan yang ini. Untuk yang ini, kita kuadratkan hasilnya adalah 16 dikurangi 8X ditambah X kuadrat. Sedangkan yang ini kita kuadratkan, hasilnya bentuk akarnya hilang. Menjadi X kuadrat ditambah 8. X kuadrat, kita kurangi yang ini, habis. Maka, hasilnya adalah min 8X sama dengan 16, kita pindah ke ruas kanan. Menjadi min 16. Atau min 8X sama dengan min 8, kita peroleh nilai X sama dengan 1. Jadi, agar garis H aksen O dan garis OR ini saling tegak lurus, maka titik R harus terletak pada rusuk CG dengan panjang CR sama dengan 1 cm. Untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan aljabar vektor. Sebelumnya, kita pilih beberapa vektor sebagai vektor basis atau vektor dasar. Untuk mempermudah perhitungan, kita pilih vektor-vektor tersebut saling tegak lurus. Jadi, kita pilih vektor AB sebagai vektor A, kemudian vektor AD sebagai vektor B, dan vektor AE sebagai vektor C. Karena saling tegak lurus, maka vektor A dot vektor B sama dengan 0, vektor A dot vektor C sama dengan 0, dan vektor B dot vektor C sama dengan 0. Kita akan menentukan nilai X. Nilai X ini adalah panjang CR dengan syarat vektor OH aksen dot vektor OR sama dengan 0. Terlebih dahulu, kita nyatakan vektor OH aksen dengan menggunakan vektor A, B, dan C. Untuk vektor OH aksen, vektor yang ini,
itu sama dengan vektor OD ditambah vektor DH ditambah vektor H aksen. Apakah harus pakai yang ini? Sebenarnya tidak harus. Bisa pakai yang ini misalkan. Vektor OA ditambah vektor AE ditambah vektor EH aksen. Boleh juga pakai vektor OC ditambah vektor CG ditambah vektor GH ditambah vektor HH aksen. Nanti hasilnya sama. Kita pakai yang ini. Vektor OH aksen sama dengan vektor OD ditambah vektor DH ditambah vektor HH aksen. Vektor OD itu sama dengan setengah kali vektor BD. Kemudian vektor DH sama dengan vektor C. Dan vektor HH aksen itu sama dengan min setengah vektor B. Vektor BD, yang ini, itu sama dengan vektor BA ditambah AD. Sedangkan vektor BA sama dengan min vektor A dan vektor AD sama dengan vektor B. Maka bentuknya menjadi setengah kali min A ditambah B ditambah vektor C dikurangi setengah vektor B. Atau sama dengan min setengah kali vektor A ditambah vektor C. Itu adalah vektor OH aksen. Sama dengan min setengah kali vektor A ditambah vektor C. Selanjutnya untuk vektor OR. OR. Kita pilih vektor OR itu sama dengan vektor OC ditambah CR. Vektor OC itu sama dengan setengah kali vektor AC. Sedangkan vektor CR itu sama dengan X per 4. 4 ini adalah panjang rusuk kubus. X per 4 kali vektor CG. Vektor AC, yang ini, sama dengan vektor AB ditambah vektor BC. Vektor AB sama dengan A, dan vektor BC sama dengan B. Jadi ini bentuknya menjadi setengah kali A kali vektor A ditambah vektor B ditambah X per 4 kali vektor C. Itu sama dengan setengah kali vektor A ditambah setengah kali vektor B ditambah X per 4 kali vektor C. Inilah vektor OR. Kita lanjutkan. Sekarang kita hitung vektor OH aksen dot vektor OR sama dengan 0. Untuk vektor OH aksen, nilainya sama dengan ini, min setengah kali vektor A ditambah vektor C. Dan vektor OR, nilainya sama dengan ini, setengah kali vektor A ditambah setengah kali vektor B ditambah X per 4 kali vektor C. Kita hitung, yang ini, dot ini, hasilnya adalah ini, min seperempat kali vektor A dot vektor A. Kemudian yang ini, dot ini. Hasilnya adalah ini. Yang ini, dot ini. Hasilnya adalah ini. Kemudian yang ini, dot ini. Hasilnya adalah ini. Yang ini, dot ini. Hasilnya adalah ini. Dan yang ini, dot ini. Hasilnya adalah ini. Untuk yang ini, hasilnya adalah min seperempat kali nilai mutlak dari vektor A atau modulus dari vektor A dikuadratkan. Kemudian yang ini, hasilnya adalah 0. Yang ini juga 0. Yang ini juga 0. Yang ini juga 0. Sedangkan yang ini, hasilnya adalah X per 4 kali modulus vektor C dikuadratkan. Nilai ini sama dengan 0. Kita peroleh, kalau ini kita pindah ruas, kita peroleh X per 4 kali modulus vektor C dikuadratkan.
sama dengan 1/4 kali modulus vektor A dikuadratkan. Untuk modulus vektor C, itu berarti panjang dari vektor C, panjang ini sama dengan 4. Sedangkan modulus dari vektor A, itu sama dengan panjang vektor A ini, sama dengan 4 juga. Maka hasilnya adalah 4 kuadrat 16 dibagi 4. Hasilnya 4x. Ini juga 4 kuadrat 16 dibagi 4. Hasilnya adalah 4. Kita beroleh 4x sama dengan 4 atau x sama dengan 1. Jadi, titik R terletak pada rusuk CG dengan panjang JR sama dengan 1 cm. Sebagai latihan, silakan Anda coba soal ini dengan menggunakan 3 cara, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras, kemudian menggunakan aturan cosinus, dan menggunakan aljabar vektor. Sampai jumpa pada video berikutnya.